Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kali ini tentang gerak rotasi, subtopik kinematika gerak rotasi. Ya. Di video sebelumnya, atau pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang gerak melingkar. Jadi ini ada keterkaitan ya antara gerak melingkar dengan gerak rotasi. Meski sebenarnya gerak melingkar dengan gerak rotasi itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Perbedaannya terletak pada ya geraknya sendiri ya. Bahwa gerak melingkar sebenarnya adalah gerak translasi, hanya saja lintasannya melingkar. Kita kenalkan pada gerak translasi ada gerak lurus, ada gerak parabola, ada gerak vertikal, ada gerak melingkar. Itu semuanya termasuk ke dalam gerak translasi, bergeser. Nah, gerak rotasi ya ini adalah gerak benda berputar pada porosnya ya. Jadi gerak rotasi jadi benda berputar pada porosnya. Jadi ada poros. Kalau kalian perhatikan ban mobil, roda mobil misalnya ya, bukan hanya bannya ya, roda mobil itu maka roda mobil itu berputar terhadap poros ya. Atau ada piringan ya. Misalnya ada piringan. Nah, kemudian sini ada poros. Saya gambarkan begini saja ya. Sorry. Ini sumbunya ya, sumbu atau poros ya. Sumbu atau poros. Jadi kalau dia berputar, nah, kan ini berputar, ini perputarannya begini ya. Oke. Jadi ini berputar terhadap porosnya. Nah, pada gerak rotasi setiap titik di dalam benda itu ikut bergerak ya. Dan dapat dipandang sebagai gerak melingkar. Jika ada partikel di ujung sini misalnya ya, ada partikel di ujung sini, maka partikel ini mengikuti gerak rotasi ini dapat dipandang sebagai gerak melingkar. Ya. Nah, terkait dengan gerak, ya, kalau kita bicara kinematika kan mempelajari gerak tanpa memerhatikan penyebab, ya. Kita kenal besaran yang terkait dengan gerak adalah pertama posisi, kemudian yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah kecepatan. Jika pada gerak translasi kita kenal ya posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, dalam gerak rotasi, nah, ini ada tambahan sedikit bagian belakangnya ya. Ada posisinya jadi posisi sudut, kecepatannya kecepatan sudut, dan percepatannya percepatan sudut. Nah, biasanya kalau dalam matematika kita menyatakan sudut itu dinyatakan dalam satuan radian. Dalam derajat. Nah, di fisika justru kita akan lebih banyak menggunakan satuan radian. Nah, bagaimana satuan radian itu didefinisikan? Ya. Nah, misalnya pada suatu waktu ada partikel di sini. Nah, perhatikan di sini. Ini pada saat T sama dengan 0 misalnya. Ini adalah
Keadaan pada saat T sama dengan 0 dia ada di sini. Kemudian karena dia sudah bergerak, ya, maka dia akan menempuh ke sini suatu saat, ya. Karena dia gerak ke sini, ya. Ntar saya jadi di sini adalah pada saat T sama dengan 0. Di sini adalah pada saat T sama dengan tertentu, ya. Misalkan T setelah selang waktu tertentu, delta T lah. Waktu yang diperlukan sini adalah delta T, ya. Maka dia telah menempuh lintasan ini, ya. Ini lintasan yang sudah ditempuh. Misalnya lintasan yang ditempuhnya adalah S. Dan sudut yang ditempuhnya adalah theta. Kalau jari-jari dari piringannya adalah R, jari-jarinya misalnya R, ya, maka posisi sudut dinyatakan dalam radian, ya. Diungkapkan oleh theta sama dengan panjang S ini, ya, panjang busur yang ditempuhnya, S dibagi dengan R. Ya. Ya, jadi ini tetanya dinyatakan dalam satuan radian, ini posisi sudut, ya. Lalu adakah kaitannya dengan derajat? Ya, jelas berkaitan sekali dengan derajat, ya. Kalau kita ambil misalkan satu keliling, ya, maka satu keliling jarak yang tempuhnya atau panjang satu keliling adalah apa? Kalau kita lihat satu keliling, itu kan panjangnya adalah 2pi kali R, gitu kan, ya? Nah, ini ambil S-nya, ya. Berarti satu keliling, tetanya adalah S dibagi dengan R, berarti 2πr dibagi dengan R. Berarti sama dengan 2pi radian. Dan ini satu keliling itu ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan 360 derajat, kalau dinyatakan dalam derajat. Ya. Berarti kita dapatkan bahwa dari sini, pi radian adalah 180 derajat. Atau satu radian, ya, satu radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Ingat, itu adalah 3,14, ya. Nah, kalau dibagi dengan 3,14 kira-kira 57,3 derajat. Jadi satu radian itu kira-kira 57,3 derajat. Atau 180 derajat per pi, ya. Pi-nya 3,14. Oke, itu kaitan antara derajat dengan radian, ya. Jadi di sini posisi sudut sekali lagi dinyatakan oleh theta dan satuannya adalah radian. Kemudian besaran yang kedua terkait dengan kinematika adalah kecepatan sudut, ya. Nah, sama halnya dengan kecepatan pada gerak translasi, ya, ini definisinya sama. Bahwa kecepatan itu adalah perubahan posisi. Kalau kecepatan sudut berarti perubahan posisi sudut. Ada dua pemahaman juga. Pertama ada kecepatan rata-rata, kecepatan sudut rata-rata, ya. Kita beri simbol omega. Rata-rata itu adalah perubahan posisi sudut tiap satuan waktu. Kemudian yang kedua ada sesaat atau pada waktu-waktu tertentu, gitu kan, ya. Nah, itu adalah limit kecepatan rata-rata ketika delta T menuju 0. Ya, ditulis omega sebagai fungsi waktu ini, itu adalah limit delta T menuju 0
dari omega rata-rata atau dari delta theta per delta T. Atau ini yang kemudian diungkapkan oleh ungkapan turunan, gitu kan ya. Kemudian besaran yang ketiga terkait dengan gerak ini ya, yakni percepatan. Dan dalam hal ini kita sebut percepatan sudut. Jadi untuk membedakan antara percepatan pada gerak translasi, sebenarnya kalau pada gerak translasi, percepatan, kecepatan, posisinya disebut ada kata linearnya di belakang. Ya. Jadi ada posisi linear, kecepatan linear, kemudian percepatan linear. Namun ungkapan linearnya kita tidak sebutkan. Ya. Jadi kalau disebut percepatan saja itu mengacu pada percepatan linear. Tapi kalau sudut ya udah otomatis ini percepatan sudut ya. Ini juga sama ya, dua, ada pengertian percepatan sudut rata-rata ya. Yakni alfa rata-rata adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Dan sesaatnya adalah ini kita beri simbol alfa saja. Sama dengan limit ketika delta T menuju 0 dari percepatan rata-rata ya, percepatan sudut rata-rata, atau ini juga jadi turunan gitu. Jadi serupa saja ya dengan gerak translasi, hanya saja kita tambahkan istilah sudut saja di belakangnya ya. Tentu saja dengan juga satuannya yang apa namanya berbeda ya. Kalau kecepatan itu satuannya meter per sekon, di sini jadi radian per sekon. Nah sudut ya ini kan radian per sekon ya. Ini berarti radian per sekon kuadrat ya, percepatan ya. Mengacu pada definisi posisi sudut ya, maka jelas kita bisa lihat kaitan antara kalau radian dengan apa meter sudah jelas ya bahwa S sama dengan theta dikali R gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan kecepatan sudut dan percepatan sudut? Adakah kaitannya dengan percepatan atau kecepatan linear? Ya jelas ada ya, coba ya. Jadi kaitan antara besaran sudut dan besaran linear. Kalau di gerak rotasi ya, kita mengenal ada S sama dengan ada theta ya, maka di gerak translasi kan ada S ya. Hubungannya kan theta dikali dengan R. Maka ternyata ini ngikut semua ya. Jadi kecepatan linear juga akan sama saja dengan omega dikalikan dengan R, dan percepatan linear juga sama dengan alfa dikalikan dengan R. Ya. Nah, kecepatan linear, percepatan linear seringkali juga disebut sebagai percepatan singgung. Ya, percepatan singgung, ini kecepatan singgung. Ya. Jadi istilah linear, singgung itu atau tangensial itu sama saja. Ya. Jadi istilah linear dalam kasus di sini, ya, seringkali juga disebut diistilahkan dengan istilah singgung atau tangensial ya. Jadi kalau ada kata-kata berapa percepatan tangensialnya berarti maksudnya percepatan linear. Berapa percepatan singgungnya maksudnya adalah percepatan linear. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa setiap titik di sini di dalam gerak rotasi itu kan dapat dipandang sebagai gerak melingkar. Kalau begitu berarti dia akan punya juga percepatan yang arahnya menuju ke pusat. Jadi percepatan yang dialami oleh titik di dalam gerak rotasi itu akan terdiri dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal.
ya, percepatan sentripetal. Sehingga, nah ini sudah kita bahas di apa? Di gerak melingkar tak beraturan, ya. Kayak jadi, bagaimana kalau ada apa benda yang bergerak punya komponen percepatan tangensial dan punya komponen percepatan sentripetal. Nah, seperti hanya pada gerak translasi kita kenal ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Di sini pun serupa saja, ya. Jadi serupa. Jadi ada gerak rotasi beraturan, ya. Gerak rotasi beraturan adalah gerak rotasi dengan kelajuan konstan. Jadi kelajuan sudutnya konstan, ya. Kelajuan atau kecepatan, ya. Atau kecepatan sudut kalau kecepatan sudut konstan berarti percepatan sudutnya 0, ya. Jadi ini P konstan, omega ya dalam hal ini, ya. Omeganya konstan, otomatis alfanya sama dengan 0. Dan tentu saja kalau begini akan ada rumus-rumus yang mirip dengan rumus-rumus GLB, ya. Kalau pada GLB ada rumus P sama dengan V0 plus AT, maka di sini ada rumus omega sama dengan omega 0 plus alfa kali T, namun alfanya 0, ya. Jadi omega sama dengan omega 0. Kemudian perpindahan, ya, delta tetanya akan sama dengan omega dikalikan dengan delta T. Delta T-nya kita gantikan dengan T. Itu kalau gerak rotasi beraturan. Kemudian gerak rotasi berubah beraturan. Itu cirinya adalah ada percepatan sudut, ya. Percepatan sudut konstan. Jadi gerak dengan percepatan sudut yang konstan, ya. Serupa dengan konsep GLBB, ya. Kalau di GLBB ada V sama dengan V0 plus AT, di sini ada omega, setiap saat adalah omega 0 plus alfa dikalikan dengan T. Lalu ada hubungan bahwa theta sama dengan theta 0 plus omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Ya. Ingat, F sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat, ya, sama saja, ya. Analog ini. Kemudian ada juga hubungan nanti omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 kali alfa dikalikan dengan delta theta. Nah, satu lagi terkait dengan gerak rotasi beraturan, ya. Seperti hanya pada gerak melingkar beraturan, kita kenal ada frekuensi dan periode. Jadi kalau dia, ya sebetulnya baik beraturan maupun tidak beraturan pada gerak rotasi itu dikenal ada frekuensi. Hanya saja ada yang frekuensinya konstan, ada yang frekuensinya berubah-ubah. Ingat bahwa yang namanya frekuensi, banyaknya putaran tiap satuan waktu. Sementara periode adalah apa? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran, ya. Jadi ada terkait dengan istilah frekuensi atau periode, ya. Bisa dilihat dalam hal ini. Dari konsep omega, ya. Bahwa omega itu adalah delta theta dibagi dengan delta T.
Nah, kalau seandainya dia menempuh satu putaran, maka sudut yang ditempuh dalam satu putaran adalah 2 pi radian. Dan waktu untuk satu putaran disebut dengan periode. Kebalikan dari periode namanya frekuensi ini, berarti 2 pi dikalikan dengan R. Jadi omega, kelajuan sudut di sini ternyata berkaitan dengan periode atau apa? Frekuensi. Nah, seringkali ini ya, omega ini disebut juga dengan frekuensi sudut ya. Jadi berdasarkan hubungan ini bahwa kecepatan sudut ya, kecepatan sudut sering juga disebut sebagai frekuensi sudut. Oke. Jadi kecepatan sudut disebut juga dengan frekuensi sudut. Baik ya, itu besaran-besaran yang terkait dengan kinematika gerak rotasi. Jadi sekali lagi analog dengan gerak translasi. Ya. Kita akan lihat contohnya ya. Oke, kita lihat seorang anak duduk pada kursi sejauh 1,2 meter dari pusat komedi putar. Oke. Jadi ada seorang anak bermain di komedi putar dan duduk pada kursi jaraknya 1,2 meter. Komedi putar tersebut menempuh satu putaran dalam waktu 4 sekon. Pertanyaan pertama, yang A, berapakah kelajuan linear ya anak tersebut? Yang kedua, berapa percepatannya? Baik, jadi informasi yang kita dapatkan dari sini pertama adalah jaraknya ya terhadap pusat rotasi ya, terhadap pusat rotasi dari komedi putar. Jadi komedi putar kan berotasi ya, berputar. R ya, R-nya adalah 1,2. Ya. Jadi R-nya adalah 1,2. Kemudian ada informasi menempuh satu putaran dalam waktu 4 sekon. Nah, waktu yang diperlukan untuk satu putaran itu kan disebut dengan periode. Ya. Jadi kita tahu periodenya adalah 4 sekon. Yang pertama, kita harus cari kelajuan linear. V ya. Nah, dalam hal ini kita bisa
kaitkan kelajuan linear dengan kelajuan sudut. Bahwa kelajuan linear kan omega dikalikan dengan R. Dan omega itu sendiri berhubungan apa? Periodenya ini apa? 2pi per T. Ya. Dikalikan dengan R. Berarti kita akan dapatkan ini sama saja dengan 2pi dibagi dengan 4 dikalikan dengan R-nya adalah 1,2. Ya. Kita akan dapatkan ini sama dengan berapa ini? 1,2 bagi dengan 2, jadi kan per 2 ini ya. 0,6 ya. 0,6 pi. Ya. Satuannya meter per sekon. Yang B, berapa percepatannya? Nah, baik. Di sini ya, si anak dapat dipandang sebagai partikel. Dan partikel bergerak dalam lintasan melingkar. Dia akan punya percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal, ya. Atau namanya disebut juga dengan percepatan radial, ya. Dia akan punya percepatan radial. Percepatan radial, ya ini apa? P kuadrat dibagi dengan R. Nah, di sini tidak ada informasi bahwa dia dipercepat, jadi dianggap bahwa apa namanya gerak si komedi putarnya dipandang bergerak dengan kelajuan sudut konstan, dengan kecepatan sudut konstan. Ya. Jadi dia menempuh satu putaran dalam setiap waktu 4 sekon. Oke, jadi percepatan yang dimiliki si anak adalah percepatan sentripetal atau percepatan radial. Ya. Ini berarti 0,6 pi dikuadratkan dibagi dengan R-nya adalah 1,2. Berarti ini kan 0,36 ya. 0,36 pi kuadrat dibagi dengan 1,2. Berapa itu? Biarkan dalam pi kuadrat saja ya. Kita biarkan dalam pi kuadrat ya. 36 dibagi dengan 12 itu kan 3 ya, berarti 0,03 ya. 0,3 ya, 0,3 ya. 0,3 pi kuadrat. Dalam satuan meter per sekon kuadrat. Oke? Baik, kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, rotor sentrifugal istilahnya. Dipercepat dari keadaan diam menjadi 20.000 RPM ya. 20.000 RPM. RPM itu singkatan dari revolusi per menit.
dalam waktu 5 sekon. 5 menit, sorry. 5 menit ya, satuannya menit. Dalam waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah berapa percepatan sudut rata-ratanya? Percepatan sudut rata-ratanya. Yang kedua, berapa jumlah putaran rotor ya? Berapa jumlah putaran rotor dalam selang waktu tersebut? Dalam selang waktu tersebut. Anggap percepatan sudutnya konstan. Percepatan sudutnya konstan. Baik, kita lihat dulu datanya ya. Pertama ini ada 20.000 RPM. RPM itu singkatan dari revolusi per menit atau putaran per menit. Ini jelas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan frekuensi, ya, atau dengan frekuensi sudut boleh, ya. Jadi ada ungkapan RPM, revolution per menit, itu berkaitan dengan frekuensi atau frekuensi sudut atau juga kecepatan sudut. Ingat bahwa konsep apa namanya? Frekuensi kan banyaknya putaran tiap menit, tiap detik ya. Jadi kalau ada 2000 RPM berarti ini 20.000 sorry. 20.000 ekuivalen dengan kata-kata putaran per menit. Ya. Sebenarnya kalau frekuensi kan biasanya dinyatakan putaran per sekon, berarti ya kita ganti menitnya dengan sekon. Jadi 60 sekon kan ya. Berarti 20.000 ya. 20.000 dibagi dengan 60. Ini jadi putaran per sekon atau hertz gitu kan ya. Tahu ya, ini berarti 2000 per 6 ya, atau 1000 per 3 ya. 1000 per 3. Jadi 1000 per 3. Kemudian kita tahu waktunya ya, waktunya 5 menit. Waktu kita boleh nyatakan dengan delta T atau dengan T ya. Delta T-nya adalah 5 menit. Berarti berapa sekon ini? Kali 60, berarti 300 sekon ya. Percepatan sudut rata-rata. Yang pertama percepatan sudut alfa. Ya. Nah, ingat percepatan sudut rata-rata adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Dipercepat dari keadaan diam, berarti awalnya omeganya 0 ya. Oke, awalnya 0. Ini kan sama saja begini kan ya, ini omega dikurangi dengan apa? Omega 0 dibagi dengan delta T ya. Awalnya omeganya 0. Omega 0-nya ya. Omeganya berapa? Nah, ini berkaitan dengan ini kan ya. Jadi apa? 2V kali frekuensi kan ya. Berarti sama saja dengan 2V dikalikan dengan F dikurangi dengan omega 0-nya adalah 0 dibagi dengan delta T
Ya, kita tinggal masukkan saja ini ya. Berarti 2V dikalikan dengan 1000 per 3 dibagi dengan delta T-nya 300 ya. Berarti berapa ini? 300, nolnya 2 hilang, ini jadi 9. 20 per 9 ya. Pi ya. Kita tuliskan biar saya begini, 20 per 9 V. Satuannya radian per sekon kuadrat. Yang B, yang jumlah putaran. Banyaknya putaran ya, dalam selang waktu tersebut. Nah, banyaknya putaran berarti berkaitan dengan sudut ya, berkaitan dengan sudut. Kita bisa dapatkan dari hubungan dengan ini ya, dengan omega dan juga alfa boleh ya. Jadi bisa dua cara ini dapatkan ini, bisa dari hubungan bahwa ada omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa delta theta. Karena kita sudah tahu alfanya. Atau boleh juga dari apa? Theta sama dengan theta 0 plus omega 0 t plus setengah alfa t kuadrat. Ya. Atau dari hubungan yang ini, satu lagi ya. Bahwa theta atau delta theta boleh sama dengan omega 0 t plus setengah alfa t kuadrat. Sama saja ya, silahkan mau pilih yang mana. Saya gunakan yang ini berarti kan awalnya 0 ini berarti yang ini nih tadi ya. 2000 per 3 ya. 2000 per 3 pi. Atau mungkin saya lebih enak pakai ini aja lah yang kedua ya. Oke, berarti delta theta sama dengan apa? Omega 0-nya adalah apa? 0 ditambah dengan setengah dikalikan alfanya, sudah tahu ini? 20 per 9 pi dikalikan dengan T kuadrat. T-nya 5 menit nih, ya berarti 300 kuadrat ya. Berarti kita dapatkan ini sama saja dengan ini kan 300 kuadrat, nah, 3 kuadrat kan 9 ya. Oke, 9-nya hilang. Ini juga hilang jadi 10 ya. Ini berarti 10 nolnya ada 4. Oke, jadi 100.000 V ya. 100.000 V radian. Nah. Berapa putaran? Ingat bahwa satu putaran itu kan 2 V ya. Satu putaran itu 2 V radian. Dengan demikian jumlah putarannya berarti kalau kita ingin nyatakan dalam jumlah putaran, ini tinggal dibagi dengan apa? 2 V ya. 100.000 dibagi dengan 2 V, berarti ini 100.000 kurang 0,1 buah ya. 100.000 dibagi 2 V. Yes. V-nya hilang, 100 dibagi dengan 2, 50.000 ya. Berarti ini 50.000. Putaran. Oke. Oke, baik ya. Jadi kalau mencari jumlah putaran boleh dari apa? Dari sudut yang ditempuhnya berapa radian ya. Berapa V radian. Nanti tinggal dibagi dengan 2 V karena satu putaran ada 2 V radian. Baik. Sementara sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.